Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi hari ini. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan melalui GCR bahwa kita akan melanjutkan materi mengenai masalah sosial, ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa sih pengertian masalah sosial, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial gitu ya. Sekarang kita akan bahas mengenai jenis-jenis permasalahan sosial yang ada di ranah publik. Kita lanjut. Nah, kalau misalnya kalian lihat di gambar tersebut ya, ini salah satu masalah sosial yang ada di masyarakat kita. Bahkan Jakarta sebagai salah satu kota yang menjadi pusat dari pemerintahan ya, pusat perekonomian gitu, semuanya berada di ibu kota gitu, berada di Jakarta. Tapi ternyata kalau kita lihat dari sudut yang berbeda, oh ada pemandangan seperti ini gitu loh ya, dimana masih adanya bahkan banyak sekali rumah-rumah yang berdiri di bantaran kali gitu ya, sampai akhirnya ya mereka itu harus membuang sampah-sampahnya ke kali hingga menyebabkan permasalahan yang lainnya muncul gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai konsep kemiskinan. Apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan itu sendiri ya kan? Padahal kemiskinan itu jadi salah satu hal yang udah nggak asing lagi ya di kehidupan kita gitu. Nah, kemiskinan sendiri merupakan suatu kondisi seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan ukuran kehidupan kelompoknya. Nah, menurut Baswir dan Sumodiningrat ya, secara sosioekonomi berarti fokusnya ada dalam ekonomi gitu. Secara sosioekonomi ada dua bentuk kemiskinan, yaitu ada kemiskinan absolut dan juga kemiskinan relatif. Oke, nah jadi ada kemiskinan absolut nih. Kemiskinan absolut ini merupakan salah satu keadaan di mana orang-orangnya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya dia. Nah, kebutuhan primer ini ada apa aja? Ada pendidikan, ada kesehatan gitu ya. Terus juga ada lagi kebutuhan sehari-hari gitu. Boro-boro ya orang-orang ini bisa menikmati liburan ke Bali, liburan ke luar negeri, boro-boro kayak gitu nggak bisa. Mereka itu buat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya aja tuh susah. Nah, berarti orang-orang ini masuk dalam kategori kemiskinan absolut. Berarti benar-benar ada di bawah garis kemiskinan ibaratnya. Nah, ada lagi yang namanya kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini ada perbedaan mengenai tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Nah, kita bisa kasih contoh kemiskinan relatif itu. Misalnya nih ya, ketika ada satu perumahan semuanya itu kondisinya menengah ke atas, tapi ada satu orang yang biasa aja. Nah, itu dia yang biasa aja ini bisa masuk dalam kategori kemiskinan relatif. Padahal mah orang yang hidupnya biasa-biasa aja ini tuh ya nggak merasa miskin gitu. Dia masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya muncul kemiskinan relatif. Jadi bisa dilihat dulu nih. Kata kita miskin bisa jadi kata orang lain enggak. Seperti itu. Itu dari kemiskinan relatif ya. Nah, terus ada bentuk-bentuk kemiskinan secara umum gitu. Ada 3, ada kemiskinan natural. Nah, kalau kemiskinan natural, namanya juga natural ya, berarti kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah. Contohnya ada apa? Misalnya ketika ada cacat fisik gitu ya, karena penyakit, bahkan bisa karena usia lanjut ya, itu akhirnya membuat dia tidak bisa produktif hingga akhirnya harus menjadi salah satu bagian dalam contoh kemiskinan natural gitu. Ada lagi kemiskinan kultural nih. Kalau kultural dari kata culture ini sendiri ya, berarti ada budaya. Nah, kemiskinan ini lebih disebabkan karena adanya gaya hidup ya, kebiasaan dan juga
budaya-budaya yang merasa, "Ah, saya hidup kayak gini udah bahagia kok, saya hidup kayak gini udah ngerasa nggak miskin kok," kayak gitu ya. Nah biasanya budaya seperti ini kayak malas, bodoh gitu ya, terus nih orang-orang yang mager gitu ya. Nah ini bisa jadi salah satu hal yang bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan kultural. Atau ada contoh lain nih, kemiskinan kultural itu biasa terjadi dalam masyarakat yang ada di daerah padat penduduk. Mereka itu akan melihat dari segi lingkungan sekitarnya. Ya, maksudnya ketika saya kasih contoh nih, saya tinggal di sebuah lingkungan yang padat penduduk gitu. Nah, saya akan bilang bahwa orang tua saya hidupnya kayak gini kok gitu. Orang tua saya juga hidupnya udah pas-pasan, terus walaupun kerja serabutan kayak gini saya masih bisa hidup gitu ya. Ya udah, saya sebagai anaknya yang ngikutin aja apa yang dilakukan sama orang tua, saya ngelanjutin aja. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh kenapa kemiskinan kultural bisa terjadi gitu, karena mereka nggak punya ambisi dalam kehidupannya gitu ya, nggak punya tujuan yang ingin dicapai agar bisa memperbaiki perekonomian dan juga hidupnya dia sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut, ada kemiskinan struktural. Nah, dari kata struktural berarti kalau berhubungan dengan struktural ini akan berkaitan dengan pemerintahan kayak gitu, atau kebijakan-kebijakan yang dibentuk sama manusia ya. Biasanya kita bisa lihat dalam konteks pemerintahan ya, karena pemerintah di sini yang membuat kebijakan gitu. Oke, kemiskinan struktural ini merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia. Nah, kebijakan ekonomi yang tidak adil ya, distribusi produksi yang tidak merata, itu bisa jadi salah satu contoh kenapa terjadinya kemiskinan struktural. Sama halnya ketika kita lihat ya di masyarakat kita dari kita lihatlah kondisi Indonesia secara geografis ya kan. Nah, kita yang berada di daerah perkotaan itu akan lebih maju ya dibandingkan mereka yang ada di daerah pedalaman gitu. Kenapa? Karena dari segi strukturalnya itu berbeda gitu, tidak ada penyerataan kayak gitu ya. Nah, kita bisa lanjut dari kemiskinan. Nah, kira-kira faktor penyebab kemiskinan ini ada apa ya kan? Ada dari faktor pribadi. Nah, ini bisa jadi satu hal yang sangat urgent ketika kita bahas kemiskinan ya. Kadangkala kita yang punya rasa malas, yang lebih sering boros hidupnya ya, terus juga bisa jadi karena adanya buta huruf, bahkan memiliki penyakit biologis gitu ya. Ini bisa jadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Nah, kalau dari segi faktor geografis itu biasanya karena iklim dan cuaca yang kurang baik gitu. Lalu tidak adanya sumber daya alam ya, dan juga terjadinya bencana alam. Kita nggak bisa memungkiri ya, bencana alam kadangkala bisa membuat perekonomian suatu negara itu tidak stabil gitu. Lalu kalau dari segi faktor ekonomi, kita bisa lihat faktornya karena distribusi kekayaan yang tidak merata. Seperti tadi yang sudah saya singgung, bahwa ternyata pendistribusian kekayaan, pendistribusian dari pembangunan itu tidak merata ya. Apalagi konteksnya kalau kita lihat di Indonesia gitu, lebih banyak berpusat di perkotaan ya dibandingkan di daerah pedesaan, bahkan di daerah terpelosok seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada lagi depresi ekonomi ya, dan juga karena pengangguran. Lalu dari segi faktor ekonomi juga nih, kelakuannya orang-orang yang sering melakukan penimbunan kekayaan. Nah, biasanya ini dilakukan sama orang-orang yang lebih sering mengumpulkan emas gitu ya. Emas-emasnya terus di dalam rumah gitu ya. Jadi dia menimbun kekayaan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau dari segi faktor sosial kita bisa lihat
Jadi karena faktor dari sistem pendidikan yang kurang baik, terus karena perumahan yang tidak cukup menampung, seperti tadi gambar yang sudah kita lihat ya di awal, ada rumah-rumah yang berdiri di bantaran kali gitu. Itu kenapa ya? Karena tidak ada lahan untuk menampung rumah-rumah warga gitu yang memang sesuai gitu. Tapi karena sudah tidak ada lahan ya, lahan seperti itu kita lebih banyak dibangun gedung-gedung tinggi ya. Nah, akhirnya itu bisa menjadi penyebab dari kemiskinan. Lalu dari faktor sosialnya pun karena kesalahan dalam mengelola rumah tangga. Nah, biasanya di sini ketika misalnya ada orang tua gitu ya yang lebih sering belanja gitu, tapi tidak bisa mengelola rumah tangganya sendiri. Nah, itu bisa saja pada akhirnya akan menyebabkan kemiskinan. Nah, terus gimana nih ya kan cara kita untuk mengatasi kemiskinan? Nah, kalau dari segi pemerintahan, kadang kita suka menyalahkan pemerintah ya kan, kita suka menyalahkan, wah gimana nih gue nganggur gitu ya, belum ada kerjaan sampai sekarang, gimana sih nih pemerintah nggak ngasih lapangan pekerjaan gitu ya. Oh, tenang aja gitu. Di sini pemerintah sudah memberikan dan sudah mengeluarkan Perpres nomor 166 tahun 2014 mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan. Nah, di sini pemerintah punya upaya untuk bisa menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia gitu. Nah, caranya untuk menguranginya dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan dari rakyat itu bisa dengan kegiatan bantuan sosial ya. Bisa juga melakukan pemberdayaan masyarakat dan juga pemberdayaan dari segi ekonomi mikro. Contohnya nih kalau misalnya kita lihat di Indomaret gitu ya, ada salah satu penjual, terus ada bannernya di depan, oh ini ada bantuan UMKM. Nah, itu salah satu bentuk yang diberikan sama pemerintah untuk bisa memberikan peningkatan dari segi perekonomian. Nah, ada juga dari segi pemberdayaan masyarakat. Nah, ini sih kita bisa lihat dari contohnya itu ada kampung warna-warni yang ada di Malang. Nah, saya yakin kalian gak asing ya karena itu bentuk pemberdayaan masyarakat. Orang-orang yang tinggal di sana sebelumnya bukan kampung warna-warni gitu, tapi ketika dilakukan pemberdayaan masyarakat, akhirnya berubahlah menjadi kampung wisata yang pastinya bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga perekonomian si masyarakat di situ ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, kita akan lanjut mengenai kriminalitas. Oke, kita lanjut. Jadi kita bahas mengenai kriminalitas sekarang ya. Nah, kriminalitas merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Jangan sampai terbalik konsep dari kriminalitas dan juga penyimpangan. Kalau penyimpangan itu merupakan pelanggaran terhadap norma, ya. Jadi kalau penyimpangan merupakan pelanggaran terhadap norma. Tapi kalau kriminalitas ini merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Ya. Menurut Richard, ada 5 kategori kejahatan. Ada apa aja? Nah, ada kejahatan tanpa korban atau victimless crime. Nah, berarti contohnya apa nih ya kan? Contohnya ketika kita lagi main judi gitu. Kita tahu ya kan, oh ternyata main judi itu berlawanan dengan hukum. Nah, yang menjadi korbannya ya diri dia sendiri ya kan, orang yang sedang main judi itu. Sama halnya ketika kita lagi mabok-mabokan. Nah, orang yang lagi mabok-mabokan, dia secara hukum dia sudah melawan aturan itu. Tapi yang menjadi korbannya itu adalah dianya sendiri, dia yang sedang melakukan mabuk-mabukan gitu. Makanya ada istilah kejahatan tanpa korban gitu. Nah, ada juga kejahatan profesional. Kejahatan profesional merupakan seseorang yang berbuat kejahatan sebagai pekerjaan sehari-harinya. Nah, kalau ini kita bisa lihat
kejahatan profesional ini dia harus punya keahlian nih. Di sini ya, kayak contohnya apa? Contohnya ada perampokan, ada pencopet. Nah, pencopet punya keahlian khusus ya kan. Dia nggak ujuk-ujuk ngambil dompet atau ngambil barang berharga orang ya kan. Dia butuh keahlian khusus untuk bisa melaksanakan targetnya, untuk bisa melaksanakan kejahatannya. Makanya perlu profesionalitas gitu ya. Nah, ada juga kejahatan terorganisir. Kalau ini merupakan sebuah kelompok kerja ya, di mana membuat perusahaan kriminal yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Nah, ini biasanya dilakukan sama mafia gitu ya. Kejahatan terorganisir itu contoh paling konkretnya bisa kalian lihat dalam mafia. Mereka jadi backupan beberapa dari perusahaan untuk melakukan kriminalitas gitu ya. Contohnya apa? Oh, ada penyelundupan ganja misalnya. Oh, ada penjualan obat-obat terlarang gitu ya. Oh, ada misalnya penyelundupan senjata gitu. Itu bisa jadi salah satu contoh dalam kejahatan terorganisir gitu. Nah, ada juga kejahatan kerah putih. Nah, kalau kejahatan kerah putih ya, kita bisa lihat nih, ini contoh paling konkretnya adalah orang-orang yang melakukan korupsi ya. Jadi kita bisa lihat nih, mereka yang punya kekuasaan tinggi pasti berkerah dong, berkerah putih ya. Itu jadi salah satu contoh dalam kejahatan kerah putih. Tapi ada yang namanya kejahatan kerah biru ya. Kalau kejahatan kerah biru ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang status sosialnya lebih rendah ya. Jangan sampai terbalik. Kalau kerah putih itu status sosialnya atas, kalau kerah biru itu status sosialnya di bawah ya. Kayak saya nih, saya sekarang sedang pakai kerah biru. Nah, tapi tenang, saya tidak sedang dalam melakukan kejahatan ya. Oke, kita lanjut. Ada kejahatan transnasional ya. Jadi namanya juga ada trans dan nasional. Berarti ini sudah melakukan kriminalitas yang melewati antar negara gitu. Contohnya apa? Ada perdagangan hewan-hewan yang dilindungi gitu ya. Atau juga ada pencurian benda seni. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh adanya kejahatan transnasional. Nah, oke, kita lanjut. Faktor penyebab kriminalitas antara lain ada apa aja? Oh, ternyata bisa jadi karena adanya perubahan sosial, ekonomi, dan juga politik. Terus ada juga karena faktor dari pemerintah yang memang lemah dan juga adanya korupsi ya. Nah, ada juga karena masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Kita bisa lihat ya di masyarakat perkotaan yang lebih mayoritas mereka masih mencari pekerjaan gitu ya. Jadi masalah kependudukan tuh jadi salah satu hal yang sangat rumit gitu ya. Nah, ada juga karena pengembangan sikap mental yang keliru dan juga kurangnya model ya atau teladan dan orang-orang yang dituakan gitu. Oke, kita bisa lanjut. Jadi hal yang sangat berpengaruh mengenai munculnya tindakan kriminal itu bisa dilihat dalam dua teori. Ada teori asosiasi diferensial dan juga teori ketegangan. Nah, teori asosiasi diferensial berarti ada hal yang berbeda atau ada hal yang berbenturan ketika memperoleh nilai-nilai sosial. Nah, contohnya apa? Misalnya nih ketika kita ya kan dari rumah, di sekolah, itu sudah ditanamkan nilai-nilai sosial yang baik gitu. Tapi ternyata ketika kita kenalan sama anak pang misalnya ya. Nah, anak-anak pang ini dia pasti punya nilai yang berbeda ya kan. Nah, karena dia sudah berbenturan antar nilainya ini, makanya ini bisa jadi salah satu contoh adanya teori asosiasi diferensial. Dari kata different, ada perbedaan ya, ada berbenturan di dalamnya. Nah, ada juga teori ketegangan. Nah, kalau teori ketegangan ini biasanya terjadi karena ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik
tapi dia melakukan dengan dengan caranya yang salah gitu. Contohnya apa? Misalnya nih, kita atau beberapa dari kalian ingin mendapatkan nilai yang tinggi ya, mendapatkan nilai yang bagus, tapi menggunakan cara yang tidak baik gitu. Caranya dengan nyontek atau misalnya dengan kopas dari internet, dari Brandly gitu ya. Nah, itu jadi salah satu contoh adanya teori ketegangan. Nah, sampai sini bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut. Nah, gimana nih ya kan cara penanggulangan kriminalitas gitu. Ada dua cara, ada cara represif dan juga preventif ya. Nah, cara represif merupakan penanggulangan dengan pola yang keras. Represif berarti penanggulangan ini dilakukan setelah terjadinya kriminalitas. Contohnya apa? Ada penangkapan, ada di penjara gitu ya. Tapi kalau cara preventif ini dilakukan untuk mencegah, berarti otomatis ini dilakukan sebelum terjadinya kriminalitas ya. Contohnya apa? Seperti sosialisasi gitu, terus memberikan penyuluhan, memberikan himbauan ya. Itu jadi salah satu contoh cara menanggulangi kriminalitas dengan preventif ya. Jangan sampai terbalik, preventif dan juga represif. Represif sesudah, sedangkan preventif sebelum. Oke, kita lanjut lagi mengenai kesenjangan sosial ekonomi. Nah, kalau kita bahas kesenjangan berarti kita bisa lihat adanya gap di antara masyarakat ya. Jadi kesenjangan merupakan perbedaan kesempatan atau kemampuan untuk mempertahankan atau meningkatkan status. Nah, biasanya kesenjangan dan stratifikasi itu jadi satu hal yang saling berkaitan. Nah, kita akan bahas mengenai stratifikasi ini di bab selanjutnya ya. Stratifikasi ini apa sih ya kan? Nah, stratifikasi ini merupakan sebuah pembagian masyarakat berdasarkan kelas gitu. Nah, makanya kalau kesenjangan itu seringkali disamakan atau seringkali dikaitkan dengan stratifikasi gitu ya. Nah, kesenjangan dan stratifikasi itu akan memberikan dampak dalam aspek kehidupan seperti berhubungan dengan orang lain, sikap, dan juga keyakinan. Nah, kita bisa lihat nih contoh konkretnya gimana. Ketika kita ketemu sama presiden, ya kan? Kita ketemu sama presiden, pasti kita sangat hormat gitu. Kita menghormati mereka, kita menghormati Pak Presiden gitu ya. Nah, tapi ketika kita ternyata ketemu sama pemulung gitu ya. Ini contoh ya. Ketika kita ketemu sama pemulung, ya udah gitu, cuek-cuek aja, lurus aja jalan, yang enggak yang menghormati, enggak yang selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu, semangat kerjanya. Enggak gitu kan kita kalau ketemu pemulung. Nah, berarti di sini ada perbedaan dalam memberikan perilaku gitu ya, atau memberikan sikap dalam berhubungan sesuai dengan status sosial individu gitu. Nah, kesenjangan sosial ekonomi kurangnya kesempatan kerja, lalu juga tidak adanya kesempatan berusaha dan juga kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan gitu. Jadi kalau kita bahas mengenai kesenjangan, kita bahas mengenai adanya perbedaan dalam kesempatan yang dimiliki sama manusia atau sama individu ya. Nah, kesenjangan sosial itu lebih mengarah pada hak-hak istimewa yang didasari atas kekuasaan, kepemilikan, dan juga prestis. Oke, prestis itu apa sih? Prestis itu merupakan sesuatu yang dihargai ya. Kayak misalnya nih, oh anak UI prestisnya akan lebih tinggi dibandingkan anak BSI misalnya ya. Atau kalian nih, oh anak 5 itu akan lebih dihargai ya, kalian prestisnya akan lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada di sekolah swasta gitu ya misalnya. Kesenjangan sendiri itu dibagi jadi dua, ada kesenjangan klasik dan juga kesenjangan baru.
kesenjangan klasik ini berarti yang memang berhubungan dengan perbedaan kelas ya, misalnya ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah gitu. Ada perbedaan status, ada statusnya sebagai direktur, statusnya sebagai seorang perawat, statusnya sebagai karyawan ya. Nah, ada juga dari segi kekayaan ya, dari segi prestis, pendapatan dan juga pendidikan. Pendidikan ada S1, S2, S3 ya, atau di bawahnya ya. Terus ada kesenjangan baru. Nah, kesenjangan baru ini biasanya berhubungan dengan gaya hidup kita. Bisa juga karena pola konsumsi kita yang apa-apa maunya dari brand luar negeri gitu ya, nggak mau pakai produk lokal. Nah, itu bisa jadi terbentuknya kesenjangan baru. Nah, lalu faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi. Kenapa sih ya kan kok bisa muncul kesenjangan sosial ekonomi? Nah, karena katanya ada penurunan pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi produktivitas. Nah, ini ketika kita lihat para pengangguran ya, mereka dari segi usia kerjanya sudah masuk gitu, tapi mereka tidak bisa memiliki kesempatan untuk berproduktif gitu. Nah, ada juga karena ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Ini jadi salah satu hal yang membentuk terjadinya kesenjangan ya, di mana orang-orang atau masyarakat perkotaan itu akan lebih maju ya, dari segi pembangunannya pun berbeda dibandingkan mereka yang ada di pelosok gitu. Ada juga karena rendahnya mobilisasi sosial sebagai akibat sikap tradisional. Nah, mobilisasi ini merupakan perpindahan penduduk ya, jangan sampai lupa. Jadi, ketika kita masih memiliki pola pikir, masih memiliki sikap yang tradisional gitu ya, kita akan susah untuk bisa melakukan mobilisasi sosial gitu ya. Kita akan susah. Kayak misalnya nih, tadi konteksnya ketika saya hidupnya pas-pasan gitu ya, terus kehidupan saya sebenarnya ada di bawah garis kemiskinan, tapi karena sikap tradisional dari orang tua saya kayak yang ya udah kamu nggak usah ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti juga kamu kerjanya di rumah ngurus anak, ngurus dapur. Nah, itu kan masih sikap dan pola pikir yang tradisional ya kan. Nah, hal seperti itu biasanya akan menyebabkan terjadinya kesenjangan ya. Nah, terus gimana cara untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi ini ya kan? Caranya kita bisa hidup sederhana ya. Gak masalah, itu bukan suatu hal yang memalukan ketika kita bisa hidup secara minimalis gitu. Lalu juga kita harus aware terhadap nasib masyarakat. Nah, caranya gimana? Kita bisa melakukan atau kita bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Misalnya nih ada beberapa mungkin dari kalian yang buka kedai kopi, atau misalnya kalian buka brand-brand baju ya, baju lokal. Nah, itu kan berarti secara nggak langsung kalian membuka lapangan pekerjaan gitu. Nah, ada juga meningkatkan pendidikan agar menguasai iptek. Nah, pendidikan jadi salah satu hal yang krusial ya untuk bisa mengurangi kesenjangan. Nah, dan juga kita harus menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain. Nah, itu dari segi masyarakat ya, upaya yang bisa dilakukan dari diri kita sendiri dan juga masyarakat. Nah, tapi ada upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan di mana ada pemberian subsidi dalam pemenuhan kebutuhan. Lalu menggalakkan program UMKM tadi ya. Jadi ada usaha mikro diberikan bantuan dana agar bisa mandiri secara ekonomi. Lalu juga bisa mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk menimbulkan jiwa entrepreneur di masyarakat kita. Nah, sampai sini bisa dipahami. Kalau sudah, kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya. Baik, kita lanjut ke ketidakadilan. Nah, kalau ketidakadilan berarti ini merupakan sebuah masalah di mana adanya pembagian terhadap hak seseorang atau kelompok yang tidak proporsional ya. Berarti ada perbedaan nih ya kan. Nah, ketidakadilan ini dibagi jadi 4 ya. Ada yang namanya stereotype. Stereotype ini merupakan pemberian sifat secara subjektif.
biasanya stereotype ini akan mengarah ke ras, ke gender gitu ya. Contoh, kalian kalau misalnya ketemu sama orang Batak, apa yang ada di pikiran kalian? Oh, misalnya orang Batak mah keras gitu ya. Orang Batak pada jadi preman gitu ya. Orang Batak kalau ngomong kenceng-kenceng gitu. Nah, itu bentuk stereotip kita. Itu bentuk pemberian sifat kita secara subjektif gitu ya. Padahal enggak gitu, enggak semuanya ya. Sama halnya nih, ketika kalian ketemu sama orang Padang. Apa yang ada di benak kalian dengan orang Padang? Oh, orang Padang mah pelit ya kan. Oh, orang Padang mah nggak mau ngeluarin duit gitu. Enggak, padahal enggak seperti itu. Itu karena ada pemberian subjektif terhadap seseorang. Nah, sampai akhirnya orang-orang kenal kalau wah, berhubungan sama orang Padang berarti pelit nih. Ya, padahal nggak semuanya seperti itu gitu. Nah, terus dari stereotype ada yang namanya subordinasi. Kalau subordinasi ini merupakan pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Biasanya subordinasi ini adalah kelompok minoritas. Contohnya apa? Contohnya adalah politik apartheid ya, di mana orang-orang yang berkulit putih itu akan lebih berkuasa daripada mereka yang berkulit hitam. Nah, jadi kita bisa lihat nih, orang yang berkulit hitam sebagai kelompok minoritas ini ada pemberlakuan berbeda. Nah, ini bisa jadi contoh dari subordinasi ya. Nah, ada lagi yang namanya marginalisasi. Nah, ini sih salah satu contohnya adalah kaum margin ya. Mereka ada anak-anak pang. Jadi anak-anak pang ini masuk dalam kategori marginalisasi, merupakan sebuah proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dalam lembaga sosial utama ya. Jadi kalian bisa lihat salah satu contohnya band-band marginal gitu ya. Nah, itu memang mereka adalah salah satu kelompok yang dipinggirkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, ada lagi dominasi. Saya yakin kalian udah nggak asing dengan konsep dominasi, ya kan? Dominasi ini merupakan sebuah kondisi yang dialami seseorang ketika ada beberapa orang dia memegang kekuasaan secara sewenang-wenang terhadap orang lain ya. Bisa jadi dominasi juga salah satu contoh dari adanya tindakan bullying ya, kayak gitu. Baik. Nah, next, ini ada salah satu gambar ya. Ini gambar anak-anak pang. Ini merupakan salah satu contoh dari kaum marginal ya. Oke, ini pembahasan terakhir kita ya mengenai dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik gitu ya. Nah, kita bisa lihat ternyata yang sudah kita bahas tadi itu saling berkorelasi gitu, saling berhubungan. Nah, ketika seseorang atau ketika masyarakat itu mengalami ketidakadilan, ya kan, dia merasa bahwa oh ada perbedaan nih, ya kan, ada gap gitu ya. Kenapa kok saya nggak bisa gitu ya? Kenapa si ini bisa gitu? Ada ketidakadilan gitu sampai akhirnya muncullah kesenjangan sosial. Tadi kesenjangan sosial ketika ada gap, ya kan? Ketika ada perbedaan ya, perbedaan kesempatan. Jadi karena adanya pembangunan yang tidak adil ya, itu bisa membuat masyarakat menjadi tidak puas dan juga kecewa. Nah, kalau kita lihat, oh sudah ada kesenjangan sosial apalagi dari segi ekonomi gitu. Nah, pasti akan ada kelompok kelas bawah yang masuk dalam kategori kemiskinan gitu. Biasanya masalah sosial ini akibat terjadinya kesenjangan sosial ekonomi gitu ya. Nah, biasanya dampak lain dari sini, oh putusnya angka sekolah gitu ya, kesehatan dari masyarakat juga menurun gitu. Nah, biasanya dari sini itu akan berujung pada kriminalitas. Gimana caranya mereka untuk bisa tetap memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ya kan? Mereka nggak punya produktif, mereka nggak punya kesempatan buat produktif, mereka nggak punya pekerjaan. Gimana caranya ya kan buat mereka bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, caranya bisa mereka lakukan dengan arah ke kriminalitas gitu. Kriminalitas akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat gitu ya. Selain itu kejahatan berat
Contohnya korupsi ya kan, itu pastinya akan menghancurkan sebuah negara. Nah makanya kalau kita bahas mengenai kriminalitas tadi ya, kita juga bahas mengenai kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan dan ketidakadilan. Itu jadi salah satu hal yang memang urgensi banget gitu masalahnya di Indonesia gitu khususnya ya. Nah, jadi seperti itu materi kita hari ini ya. Jadi thank you semuanya yang hari ini sudah hadir, yang hari ini sudah nonton video saya ya. Jadi sampai ketemu minggu depan dengan materi lanjutan. Kita akan tetap bahas tentang masalah sosial ini. Jadi thank you sekali lagi semuanya yang sudah nonton video pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jaga kesehatan selalu ya semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Thank you. Oh iya, satu lagi, kalau ada yang mau ditanyakan jangan lupa bisa personal chat ibu ya. Oke, kalau kayak gitu thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.